Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Putri Salsabila. Saya berasal dari kelompok 1, mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Muhammad Chandra Arafat. Selanjutnya itu manfaat dan pentingnya perencanaan pembelajaran. Manfaat yang dirasakan guru dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan adalah yang pertama, melalui proses perencanaan yang matang, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat maka akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Guru yang melakukan perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Seiring dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saat ini banyak sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Dengan demikian, siswa akan dihadapkan pada kesulitan belajar memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. Selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Sebagai proses yang bertujuan, tentu saja diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi tersebut dapat efektif jika direncanakan dengan baik. Jadi, melalui perencanaan yang baik, tujuan pun akan dapat tercapai secara efektif dan maksimal. Yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Pembelajaran merupakan kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Sebagai proses kerjasama, tentunya diperlukan porsi masing-masing dalam prosesnya. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai penyampaian materi saja, tetapi sebuah kesatuan berupa proses kerjasama antara guru dan siswa dalam merubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik, seperti perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, pembelajaran adalah proses yang efektif. Sebagai proses yang efektif, tentu diperlukan perencanaan bagaimana menyusun langkah-langkah pembelajaran yang dapat mudah diterima oleh siswa, membuat siswa tertarik, dan membuat siswa senang, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan standar kompetensi dasar, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Yang kelima, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok atau pembelajaran. Yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Yang kedelapan, menentukan alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. Yang kesembilan, menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan kunci jawaban. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.